Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, hari ini bisa kita lihat bersama kembali melanjutkan koreksinya ya teman-teman. Setelah kemarin berhasil jebol daripada area supportnya di 6953. Hari ini kembali mengalami pelemahan dengan closing di area 6818. Area low hari ini berada di kisaran area 6799 atau sudah jebol dari area 6800 walaupun closingnya masih bisa bertahan di atas 6.800. Kita tandain area support terdekat daripada IHSG berpotensi menguji area 6.787. Jadi kita tandain dari kisaran area 6.800 sampai 6.787. Kalau ternyata area tersebut gagal menahan IHSG, ada potensi mengalami pelemahan lanjutan. Baik, kita tandain support berikutnya di area 6.700. Sebuah pergerakan yang nggak terlalu bagus karena di masa sideways-nya berhasil jebol dari 6953 dan 2 hari terakhir penurunannya cukup signifikan. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa kita lihat memang dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan IHSG terus mengalami koreksi. Sempat mencetak area low 6799 walaupun akhirnya mampu closing di 6818. Hari ini total transaksi 16,1 triliun dengan 147 saham yang mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan 398 saham yang mengalami penurunan. Yang menarik, hari ini asing kembali melakukan net sell ya teman-teman. Di pasar regional asing net sell sebesar 2,37 triliun. Bukan sebuah kabar yang menggembirakan karena memang beberapa hari terakhir terlihat asing terus-menerus melakukan net sell ya teman-teman. Jadi cukup mengkhawatirkan bagi IHSG kalau asing terus-terusan melakukan net sell. Kita akan coba lihat apakah ada saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Mika. Saham Mika hari ini naik secara fantastis ya teman-teman. Dia berhasil mantul dari area supportnya. Supportnya bisa kita tandain di sekitar sini. Kurang lebih di kisaran area 2700-an. Tepatnya 2780. Mantul hari ini naik sampai high-nya di 3.400 walaupun closingnya di area 3.100, artinya selisih 300 poin dari area high. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 3.050. Boleh spare sampai 2.980 sebagai area support daripada saham Mika. Dan area yang tepat kalau kita mau buy on weakness. Selain daripada area tersebut adalah area support, yang kedua adalah area 3000-an adalah angka psikologis yang sekiranya mampu menahan penurunan daripada saham Mika ketika mengalami koreksi. Dan fakta terakhir yang cukup menarik, harusnya Mika ini closing kalau misalnya di area 3000-an harusnya bertepatan dengan golden ratio Fibonacci di 61,8. Jadi 2990 harusnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Mika. Ada kesalahan penyebutan, tapi kalau ternyata besok kembali melanjutkan penurunannya, kita bisa gunakan area support yang ada di bawah, kurang lebih ada di kisaran area sini. Sebagai area support 2 daripada saham Mika.
Jadi teman-teman bisa gunakan area 2890, tepatnya dari 2920 sampai 2980, 2920 sampai 2880 sebagai area support 2 dari saham Mika. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saham Saratoga hari ini bergerak cukup baik ya teman-teman, dengan mengalami kenaikan 1,53%. Masih mampu bertahan di atas area trendline-nya. Bisa kita lihat ini adalah uptrend channel yang terbentuk dari beberapa waktu yang lalu. Tepatnya dari tanggal 17 Oktober, dan saham Saratoga mampu bertahan di atas area supportnya di kisaran 2600. Sebelumnya kita tandain ada dua area memang. Yang pertama 2600, yang kedua 2500. Dan ternyata di 2600 sudah mampu menahan penurunan daripada saham Saratoga. Kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan, resisten terdekat bisa saja menguji area 2800. Salah satu area yang memang sempat beberapa kali diuji tapi belum berhasil di breakout. Jadi resisten terdekat ke 2800, dan kalau koreksi kembali silahkan teman-teman pantau 2600 sampai area 2500. Jadi dua area ini harusnya cukup baik untuk mampu menahan penurunan saham Saratoga. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BP. Saham BP hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,72%. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak sangat-sangat baik beberapa waktu yang lalu. Berhasil breakout resisten di 183 dan mengkonfirmasi inverted head and shoulders. Walaupun akhirnya kembali melakukan tes daripada area support 2-nya di 179 sampai 169. Low-nya persis di area support yang sempat kita buat. Dan yang menariknya adalah teman-teman, kalau misalnya beberapa waktu ke depan saham BP bisa melanjutkan kenaikannya, bahkan nge-breakout daripada 183 ataupun 190, maka ini bisa menjadi sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders tapi dengan versi yang lebih besar. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, sampai kira-kira bottom-nya tuh di 128. Lalu yang di sebelah kanan ini malah bisa jadi right shoulder-nya. Konfirmasinya tentu ketika berhasil breakout dari 190. Dan kalau teman-teman mau buy on weakness, 169 bisa digunakan sebagai area support yang cukup kuat, karena sebelumnya sempat tertahan satu kali, dua kali, dan akhirnya kembali tertahan di area tersebut dengan resisten terdekat 183, 190, dan artinya bisa mengkonfirmasi inverted head and shoulders yang lebih besar. Kita akan hapus dulu, kita akan gambarkan kembali kalau misalnya sudah berhasil breakout dengan konfirmasi. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. Saham ESA pada perdagangan hari ini ditutup menguat sangat signifikan, 5,10%. Berhasil tertahan di area supportnya di kisaran 980, atau tepatnya 990 sampai 970. Salah satu saham yang masih mampu bertahan di tengah badai IHSG ya teman-teman. Dan untuk area support 2-nya kita tandain di kisaran area 950 sampai 930. Supportnya 950, 930, dan area resisten terdekat ada potensi akan menguji kisaran area 1000-an harusnya, tepatnya sekitar 1095 atau ya sekitar 1095. Dan yang menarik adalah teman-teman,
Kalau misalnya saham ESA ini bisa breakout dari 1095, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom, yang artinya ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan yang bisa jadi jauh lebih tinggi daripada area resisten yang ada. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau dekat-dekat 970 harusnya menarik. Kalau misalnya mau spare sampai 930 juga boleh-boleh aja dengan resisten terdekat ke 1095. Atau kalau teman-teman yang buy on breakout, boleh buy dengan konfirmasi breakout closing di atas 1095, yang artinya ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP. Salah satu saham blue chip yang mampu bertahan di tengah badai. Hari ini naik 2,7%. Sempat terlihat membuat cup and handle di sini. Walaupun gagal ya teman-teman. Gagal breakout. Sempat membuat cup and handle di sini, tapi gagal breakout dari 1000. Akhirnya kembali harus mengalami koreksi ke area support kuatnya, di mana area support ini adalah area sebelum HMSP naik lumayan ya teman-teman. Dan teman-teman boleh pantau sampai 915 kalau mau beli saham HMSP. Bisa kita lihat memang beberapa waktu yang lalu juga ketika koreksi tidak pernah closing di bawah area 915. Jadi harusnya 915 cukup kuat dengan area target resistennya tuh di 1000. Dan ketika bisa lanjut ke 1000, malah ini berpotensi jadi double bottom teman-teman. Dengan catatan bisa breakout 1000 ya. Kalau ternyata gagal breakout dari 1000, tentu nggak jadi double bottom. Malah bisa bikin new low lagi mungkin ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau sampai 915. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika HMSP closing di atas 1000, di mana kenaikannya didukung dengan volume. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 5 saham. Yang pertama Mika, kedua Saratoga, ketiga BP, keempat ESA, dan kelima HMSP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan cek dan recheck kembali. Dimana kalau IHSG lagi badai kayak gini, nggak usah maksain trading juga nggak ada masalah teman-teman. Daripada maksain trading tapi ternyata keseret arus, yang dimana bisa menghilangkan cuan-cuan yang sudah selama ini kita dapatkan. Jadi berbijak-bijaklah dalam trading dikala IHSG sedang tidak baik-baik saja. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di @jurnalricharddarmawan dan juga support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.